Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni tingkat 4, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Monika Permata Wibawa, NRT 2022.2595.2.01, Prodi Hukum Keimigrasian B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan desain penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Yuridis Integrasi Data Dokumen Keimigrasian WNI dan WNA sebagai instrumen deteksi riwayat keimigrasian dalam pengawasan keimigrasian. Pemaparan ini akan saya bagi dalam beberapa bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dugaan awal, jenis penelitian, dan data teori yang digunakan, serta ekspektasi temuan penelitian. Latar belakang. Indonesia sebagai negara hukum atau Rechtsstaat memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan dan kedaulatan wilayah, salah satunya melalui pengawasan keimigrasian yang efektif terhadap pergerakan WNI maupun WNA. Dalam konteks ini, dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, dan izin tinggal merupakan sumber data primer yang memuat riwayat pergerakan dan status hukum seseorang. Idealnya, data dari dokumen ini terintegrasi sehingga petugas imigrasi dapat mendeteksi riwayat keimigrasian seseorang secara menyeluruh. Namun, kondisi nyata atau DASEN menunjukkan 3 persoalan yang kritis. Yang pertama, data dokumen WNI dan WNA belum terintegrasi dalam satu platform yang dapat diakses lintas instansi secara real-time. Kedua, wilayah keimigrasian seseorang, seperti penolakan masuk, overstay, atau pengajuan dokumen berulang, tidak selalu terdeteksi saat proses layanan baru berlangsung. Ketiga, belum ada kerangka hukum teknis yang secara eksplisit mengatur mekanisme integrasi data dokumen keimigrasian sebagai instrumen deteksi riwayat. Persoalan ini semakin kompleks dengan hadirnya 2 regulasi baru yang saling tarik-menarik, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Diri. Perlindungan data pribadi yang mewajibkan pemrosesan data berdasarkan prinsip purpose limitation dan data minimization. Artinya, data tidak boleh digunakan sembarangan. Tapi di sisi lain ada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Justru mendorong interoperabilitas dan integrasi dalam antar sistem pemerintah. 2 regulasi ini menciptakan ketegangan normatif yang belum diselesaikan secara teknis di level peraturan yang lebih rendah. Selain itu, SIMKIM sebagai tulang punggung digitalisasi keimigrasian belum mampu mengintegrasikan data dokumen WNI dan WNA secara menyeluruh, termasuk koneksinya dengan Dukcapil, basis data Interpol, maupun sistem imigrasi di negara lain. Dari penelusuran di literatur, saya menemukan bahwa belum ada kajian yuridis yang secara spesifik membahas integrasi data dokumen keimigrasian WNI dan WNA sebagai instrumen deteksi riwayat. Inilah research gap yang menjadi dasar penelitian ini. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 2 masalah secara deskriptif. Saya ingin menjawab yang pertama, bagaimana implementasi integrasi data dokumen keimigrasian WNI dan WNA sebagai instrumen deteksi riwayat keimigrasian dalam praktik pengawasan saat ini. Dan yang kedua, apa saja hambatan yuridis dan juga teknis yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Secara preskriptif atau ius constituendum, saya ingin merumuskan bagaimana model pengaturan hukum yang ideal mengenai integrasi data ini, yang mampu menjamin efektivitas pengawasan sekaligus selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang PDP. Dugaan awal. Adapun dugaan awal saya, yaitu yang pertama, terdapat kekosongan norma pada tataran pengaturan teknis operasional mengenai mekanisme integrasi data dokumen keimigrasian sebagai instrumen deteksi riwayat. Artinya, meskipun norma umum pengumpulan data sudah ada di Undang-Undang Keimigrasian, pelaksanaannya belum didukung landasan hukum yang eksplisit, terstandar, dan operasional. Bersama dengan itu, terdapat potensi konflik norma antara kewajiban pengawasan yang menghendaki data komprehensif dengan prinsip perlindungan data pribadi. Dugaan yang kedua, implementasi integrasi data dokumen keimigrasian saat ini masih bersifat parsial, sehingga pengawasan keimigrasian lebih bersifat reaktif, merespon pelanggaran yang sudah terjadi alih-alih preventif sejak dini. Jenis penelitian dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau normative legal research, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma dan kaidah tertulis dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Saya menggunakan 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan perundang-undang, mengkaji seluruh regulasi relevan secara hierarkis. Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang PDP, Perpres SPBE, PP 31 tahun 2013, hingga Permen Kumham. Yang kedua, pendekatan konseptual, menganalisis konsep integrasi data, interoperabilitas sistem, dan deteksi riwayat keimigrasian sebagai pisau analisis. Yang ketiga, pendekatan komparatif, untuk membandingkan pengaturan Indonesia dengan negara yang lebih maju seperti Australia dan Amerika. Yang keempat, pendekatan kasus, menelaah kasus-kasus konkret kegagalan deteksi riwayat keimigrasian akibat kurangnya integrasi data.
Sifat penelitiannya adalah deskriptif, analitis, preskriptif, menggambarkan kondisi normatif yang ada, menganalisis kesenjangan antar regulasi, lalu merumuskan rekomendasi normatif yang ideal. Data dan teori. Sumber data yang saya gunakan, salah satunya bahan hukum primer yang saya gunakan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang imigrasian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, serta berbagai Permenkumham dan keputusan Dirjen Imigrasi. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta laporan dari IOM, UNHCR, dan UNODC. Kerangka teori, saya menyandarkan penelitian ini pada dua teori utama. Yang pertama, teori efektivitas hukum dari Surjono Supanto sebagai grand teori untuk mengukur sejauh mana norma integrasi data keimigrasian berlaku efektif. Dilihat dari 5 faktor, yakni substansi hukum, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, budaya hukum, serta masyarakat. Yang kedua, teori kewenangan untuk menganalisis apakah kewenangan instansi imigrasi dalam mengintegrasikan dan mengakses data dokumen telah diberikan secara atribusi undang-undang, ataukah baru pada level delegasi dan mandat yang belum tertuang secara eksplisit. Ekspektasi temuan dan orisinalitas. Penelitian ini diharapkan menghasilkan 3 hal. Yang pertama, kebaruan ilmiah atau novelty. Ini merupakan kajian yuridis normatif pertama yang secara spesifik membahas integrasi data dokumen keimigrasian WNI dan WNA sebagai instrumen deteksi riwayat, dengan mengintegrasikan 3 rezim regulasi, yakni Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang PDP, dan SPB dalam satu kerangka analisis. Yang kedua, penemuan secara konseptual atau invention. Penelitian ini akan merumuskan konsep integrasi data dokumen keimigrasian berkeadilan hukum atau LCIDD yang memadukan kebutuhan pengawasan negara dengan kewajiban perlindungan data pribadi. Selain itu, akan dihasilkan tipologi kekosongan norma dalam 4 kategori: substantif, prosedural, teknis operasional, dan konflik antar regulasi. Ketiga, inovasi kebijakan atau innovation berupa rancangan kerangka normatif Permenkumham tentang mekanisme integrasi data dokumen keimigrasian, serta model pengawasan berbasis deteksi riwayat terpadu yang siap diimplementasikan. Demikian pemaparan desain penelitian yang dapat saya sampaikan. Penelitian ini hadir sebagai respon atas kekosongan norma yang nyata dan mendesak di bidang keimigrasian. Untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap WNI dan WNA dapat berjalan secara preventif, berbasis data, sekaligus tetap berkeadilan hukum bagi setiap pemohon, saya membuka diri untuk masukan, koreksi, dan arahan dari Bapak demi menyempurnakan penelitian saya ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.